Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Baik, pada pagi hari yang baik ini kembali kita akan lanjutkan kegiatan belajar mengajar kita. Hari ini kita akan mengambil tema perilaku jujur dan menepati janji. Mari kita simak dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, jujur, menepati janji, tentu dua akhlak terpuji yang sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berani jujur itu hebat, keren, dan sebagai makhluk sosial, kita tentunya memerlukan kehidupan yang harmonis dengan sesama. Kehidupan yang baik dan kehidupan yang seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dijolimi, dan tidak ada yang dicurangi, maka kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui dan kita amalkan bersama kedua sifat mulia, yakni sikap jujur dan sikap menepati janji ini. Sikap mulia ini akan menjadikan hidup menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Berikutnya, kita perlu memahami makna daripada perilaku jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Berkata benar sesuai dengan kenyataan. Apa yang diucapkan memang itulah sesungguhnya yang terjadi. Sehingga jujur merupakan salah satu perilaku terpuji dan cerminan diri. Apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang merupakan terkait dengan perilaku jujur. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3 perkara, yaitu 1, apabila berkata dia berdusta, 2, apabila berjanji dia ingkar, dan yang ketiga, apabila diberi kepercayaan ia berkhianat. Para ananda sekalian, berikutnya kita akan mengemukakan salah satu contoh daripada penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh menemukan barang berharga. Saat kamu berjalan kaki, secara tidak sengaja kamu menemukan sebuah dompet. Setelah kamu buka, ternyata isinya surat-surat berharga, sejumlah uang dan kartu identitas. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan terkait dompet tersebut? Tentunya sebagai orang jujur, kamu harus mengembalikan dompet tersebut dan seluruh isinya secara utuh kepada yang punya. Jangan kamu ambil yang bukan hak kamu. Sebab pertanyaannya secara sederhana adalah, bagaimana jika hal ini terjadi pada diri kita? Tentunya kita tidak ingin kehilangan sesuatu, dan kita ingin apabila barang kita terjatuh akan dikembalikan oleh orang-orang yang jujur. Itulah salah satu contoh, dan tentu masih banyak contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, dan mari kita sama-sama menerapkannya secara semangat dan penuh tanggung jawab. Ananda sekalian, pada berikutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh penerapan perilaku jujur dalam berbagai lingkup dan lingkungan. Yang pertama dalam lingkungan sekolah. Salah satu contohnya adalah mengerjakan semua tugas yang diberikan guru dan tidak boleh mencontek pekerjaan teman atas tugas yang diberikan guru tersebut. Contoh lainnya adalah melaksanakan piket pada waktunya. Melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Adapun penerapan jujur dalam lingkungan keluarga adalah memberitakan hal yang benar pada orang tua.
Dan yang kedua, tidak menutup-nutupi suatu masalah pada orang tua. Tentu orang tua akan berusaha mencari solusi apabila kita terbuka atas suatu masalah yang terjadi. Dan contoh penerapan jujur dalam lingkungan masyarakat, diantaranya tidak mengarang cerita atas kesalahan yang kita perbuat. Dan yang kedua, tindakan yang sesuai dengan kata-kata. Adapun penerapan jujur yang berikutnya terkait dengan era media sosial saat ini adalah tidak menyebar hoax. Sebab hoax dapat merugikan para pihak. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu, mari secara bersemangat, secara penuh tanggung jawab, kita terapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena jujur merupakan modal penting dalam pergaulan sehari-hari, maka dari itu jujur hal yang mutlak dibutuhkan sebagai modal dalam pergaulan, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Anakku sekalian, berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang jujur. Apakah kita termasuk orang yang jujur atau malah kita bukan termasuk golongan orang yang jujur. Orang yang jujur itu punya ciri-ciri. Mari kita perhatikan bersama. Termasuk orang yang sudah memiliki ciri-ciri tersebut sebagai orang jujur, atau malah sebaliknya, kita belum termasuk orang yang jujur. Apabila kita sudah termasuk orang yang jujur, mari kita pertahankan dan tingkatkan. Dan apabila kita belum termasuk terkategori dalam ciri-ciri orang yang jujur tersebut, mari kita sama-sama mengejar dan berupaya untuk mencapai ciri-ciri sebagai orang yang jujur, sebagaimana yang akan kita paparkan sebagai berikut. Ciri-ciri orang yang jujur. Yang pertama, tidak pernah berbohong. Yang kedua, bersikap tegas. 3, berbicara apa adanya. Yang keempat, menjalankan kepercayaan orang lain. Yang kelima, tidak membohongi diri sendiri. Yang keenam, memulangkan barang yang bukan miliknya apabila diketemukan. Yang ketujuh, tidak berpura-pura. Yang kedelapan, takut akan dosa. Yang kesembilan, mengakui kesalahan dirinya. Yang kesepuluh, tidak merugikan orang lain. Apakah kita sudah termasuk dalam ciri orang-orang yang jujur tersebut? Semoga saja. Berikutnya, hikmah berperilaku jujur. Nah, ini penting untuk kita ketahui supaya kita bersemangat untuk berperilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perasaan menjadi tenang. Yang kedua, mendapat pahala yang besar. Yang keempat, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang kelima, selamat dari bahaya dan ajab Allah Subhanahu wa taala. Memahami perilaku jujur dan menepati janji. Yang pertama, harus kita pahami, janji adalah ucapan seseorang pada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Janji adalah hutang, dan tentunya hutang akan diminta pertanggungjawaban sampai di akhirat kelak. Menepati janji merupakan wujud memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. Dalam kehidupan ini, manusia selalu terikat oleh pergaulan dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan orang lain. Pergaulan yang baik tentunya harus dilandasi oleh akhlakul karimah. Makin mulia akhlak seseorang, akan makin besar pula kehormatan dan kewibawaan
di masyarakat. Sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Anak-anakku sekalian, Rasulullah menyampaikan salah satu hikmah daripada atau hikmah atau keutamaan daripada menepati janji ini, yakni siapa yang paling baik menunaikan janji, itulah orang yang terbaik di antara kita. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang terbaik, yakni orang yang menepati janji. Yang berikutnya adalah keutamaan menepati janji. Yang pertama, orang yang menepati janji tergolong dalam manusia yang berakal. Yang kedua, termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mendapat kepercayaan. Yang keempat, menjadikan Allah dan Rasulullah SAW sebagai teladan. Yang kelima, menempati surga Firdaus. Yang keenam, bukan golongan orang munafik. Yang ketujuh, termasuk golongan orang yang bertakwa. Yang ke-8, tidak dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita mendapatkan keutamaan daripada menepati janji yang luar biasa ini. Yang terakhir, hikmah berperilaku jujur dan menepati janji. Apa saja? Di antaranya yang pertama, menjadi pribadi yang amanah dan bisa dipercaya. Yang kedua, banyak disenangi orang lain sehingga dipercaya dalam melaksanakan berbagai hal. Yang ketiga, mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia tentunya. Yang keempat, terhindar dari dosa dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terhindar dari perbuatan yang merugikan sesama manusia. Ananda sekalian, inilah pelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab perilaku jujur dan menepati janji ini, sebagaimana kita bahas di awal, memiliki banyak keutamaan. Demikian dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.